Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para warga Madu. Kali ini di bulan yang sangat spesial ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga, yaitu Pak Haji Nakoi Abduh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kabar sehat Pak Haji? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini di konten kali ini Pak Haji, kita akan bertanya-tanya ya mengenai masalah puasa. Pertanyaan pertama, puasa itu sendiri apa sih Pak Haji menurut bahasa dan istilah? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kita bisa berkumpul sejenak dalam rangka menambah sedikit kenang-kenangan tentang Ramadan kita tahun ini. Ditanya tentang masalah puasa, kalau dilihat dari sisi arti menurut bahasa, puasa itu adalah masaka ya, artinya menahan. Kalau dilihat dari sisi bahasa, jadi ada yang kita temukan istilah imsak, itu dari kata masaka, artinya menahan. Kalau dihubungkan dengan makan, berarti menahan untuk tidak makan. Dihubungkan dengan minum, menahan untuk tidak minum. Dihubungkan dengan seksual, biasanya gitu ya, hubungan suami istri itu menahan untuk tidak melakukan itu. Tentunya di waktu yang telah ditetapkan, yakni dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun lebih daripada itu, bahwa pengertian puasa ini tidak hanya sekedar menahan yang sifatnya makan dan minum, karena masih banyak lagi masalah-masalah ruhaniyah dari puasa ini yang harus ditahan, seperti membicarakan aib orang gitu ya, mungkin juga berkata-kata kotor dan seterusnya. Itu semua harus ditahan. Itu tidak hanya dalam konteks puasa, tapi memang di luar itu semua juga harus dilaksanakan atau harus terjaga ucapan itu untuk tidak melakukan itu, dalam artian ditahan agar tidak keluar pembicaraan itu sehingga orang lain menjadi tersinggung atau sakit hati. Dalam bahasa agamanya disebut dengan sebutan akhlakul madmumah atau akhlak yang tercela. Sedangkan menurut istilah sendiri yang namanya puasa itu artinya menahan untuk tidak makan dan minum serta yang lainnya, termasuk berkata-kata yang tidak baik tadi, adalah sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit matahari fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu menurut istilahnya gitu ya. Baik. Jadi puasa itu artinya menahan ya Pak Haji ya. Masaka, kata imsak ya. Betul. Nah, tapi kok di Indonesia imsak itu 10 menit sebelum subuh Pak Haji. Berarti kita nahan lapar, nahan itu dari semenjak imsak dong Pak Haji. Oh iya. Itu gimana nih? Sejak habis minum dan habis makan. Nah, kan di situ hebatnya ulama Indonesia itu memberikan semacam waktu, batas waktu, agar kiranya bisa memulai itu lebih sempurna. Sebetulnya kita menahan itu adalah, atau imsak itu adalah ketika waktu subuh tiba. Tapi kan seandainya itu diterapkan waktu subuh, berarti tidak ada jarak waktu sekitar 10 menit orang untuk mempersiapkan dirinya. Mungkin masih ada makanan yang tersisa di mulutnya dan lain sebagainya, sehingga itu tidak elok, tidak bagus. Makanya diusahakan 10 menit sebelumnya sudah harus menahan atau sudah tidak ada lagi makanan yang masuk. Itulah kreativitasnya gitu ya. Tapi sebenarnya imsak pun kita masih boleh minum dan makan Pak Haji ya. Boleh. Ini hanya sekedar peringatan ibarat lampu kuning Pak Haji ya. Betul. Oh, lampu merah subuh gitu Pak Haji ya. Pas adzan itu tentu berhenti di situ. Oh, jadi tujuan dari imsak itu adalah kita hanya menahan, tapi untuk boleh makan minum masih tetap diperbolehkan ya Pak Haji ya. Iya. Oh gitu. Dan untuk, maaf nih Pak Haji, niat itu diucapkannya itu pas sahur apa setelah tarawih sih Pak Haji? Niat itu bisa diucapkan, bisa tidak diucapkan, bisa niat sebulan penuh, bisa niat malam. Karena pada dasarnya niat itu kalau kita katakan sejak kita
mengatakan menyengaja untuk menahan untuk tidak makan dan minum dan yang membatalkan puasa sampai dengan ada tiba waktunya untuk membatalkan puasa, disitulah niat berarti itu puasa gitu. Adapun sebelumnya itu hanya sekedar mendidik orang untuk mempersiapkan diri melafazkan niat, contohnya dengan kalimat nawaitu shauma ghadin. Nah itu tidak lagi bermanfaat kata-kata itu ketika besoknya orang tersebut kemudian tidak menyengaja untuk menahan diri, atau mungkin bagi perempuan datang bulan dan lain sebagainya. Nah itu hanya sebatas lafaz, tapi memang wajib atau bukan wajib, sangat penting lafaz ini disampaikan agar kelihatan keseriusannya, apalagi untuk anak yang masih belajar, itu disitulah bagian daripada pendidikan untuk dia. Contoh kalau sholat umpamanya tidak ada kata usolli, kan memulainya bingung ngajarinya gitu kan. Tapi dengan ada kata usolli berarti disitulah seakan-akan sudah mulai, pada sesungguhnya usolli bukan merupakan bagian dari niat gitu ya. Niat itu nanti di dalam hati, tidak ada yang tahu. Iya Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Haji. Pengertian puasa sudah. Nah, saya ini masih bertanya-tanya Pak Haji. Puasa asbabun nuzulnya itu seperti apa Pak Haji? Sebenarnya sehingga kita disuruh puasa gitu. Sebenarnya kalau kita lihat, saya tidak berbicara dalam arti bahasanya ya, dalam artian berasal dari akar kata apa, tapi yang jelas kata-kata ini atau puasa atau siam ya, di zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad atau sebelum umat Nabi Muhammad pun sudah disyariatkan. Salah satunya adalah ada Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya seling sehari, maka kita kenal dengan sebutan puasa Nabi Daud. Kemudian Nabi Nun atau Nabi Yunus itu juga mengenal istilah puasa itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengenal istilah puasa itu. Nah, sesuai dengan syariat yang turun kepada Nabi masing-masing itu, mereka memiliki cara tersendiri. Nah, salah satu yang fenomenal adalah Nabi Musa. Beliau disyariatkan berpuasa awalnya adalah 30 hari. Tapi karena ketika Nabi Musa itu pergi ke Tursina atau Bukit Sinai, kemudian ketika kembali lagi ke penduduknya ternyata mereka banyak menyembah sapi gitu ya, pada akhirnya turun wahyu seakan-akan akan menghukum mereka, ditambah 10 hari lagi menjadi 40 hari gitu kan. Itu puasanya Nabi Musa gitu ya. Intinya untuk puasa ini memang masing-masing nabi berbeda. Nah, khusus ketika Nabi Muhammad disyariatkanlah berpuasa itu. Awalnya syariat puasa kepada Nabi Muhammad ini ada 3 fase ya. Fase pertama adalah fase awalnya seakan-akan tidak ada keharusan. Siapa yang mau puasa silahkan boleh berpuasa gitu awalnya nih. Kemudian saat itu belum ada ketegasan ayat yang mewajibkan harus berpuasa. Maka saat itu banyak orang yang puasa seperti puasanya ngikut puasa sebelumnya. Contohnya puasa Asyura yang di tanggal ke-10 itu. Kemudian ada ikut yang Nabi Daud gitu. Karena kan hanya baru batas anjuran siapa yang berpuasa silahkan. Kemudian yang kedua, turun tahapan kedua adalah dia suruh berpuasa. Dan di situ sudah wajib, sudah diharuskan berpuasa, tetapi di situ belum ada batasan khusus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di mana saat itu baru hanya kamu berpuasa, nanti ada saatnya buka. Saatnya buka itu ya tentunya sih batas matahari tadi, tapi di situ berbunyinya begini. Sebelum tidur, buka itu sebelum tidur. Kalau sudah tidur, umpama nih, saya berpuasa jam 5 sore saya tidur, pas bangun-bangun umpamanya udah malam tuh, sudah jam 10, itu saya nggak boleh makan. Dalam artian pemahaman saat itu nggak boleh makan. Kenapa? Karena ketemunya waktu buka itu tadi setelah tidur, mestinya sebelum tidur. Maka ada seorang yang dia pagi hari kerja keras, kemudian kalau nggak salah namanya Ummu Qais, pagi harinya kerja keras, kemudian pas giliran waktunya menjelang berbuka, dia saat itu tidak karena lelah, lalu dia tertidur. Di saat tertidur kemudian istrinya mencari mencari makanan.
ketika bangun waktunya sudah lewat, dan dia sudah tertidur tadi, pada akhirnya dia tahu bahwa dia tidak boleh makan, maka dia tidak makan sampai besoknya, sampai puasa berikutnya, ya. Nah, sehingga pada hari keduanya atau hari ketiganya maka dia terjadi pingsan, ya. Jadi di situ saat itu adalah, kalau zaman kita umpamanya jam 5 tertidur, nanti jam 7 bangun ya udah buka gitu. Ada jeda, yang penting belum ketemu waktunya fajar, makanya ada syariat sahur gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. dulu nggak ada kayak gitu. Nah, baru tahapan ketiga, nah itu turun ayat yang dihalalkan bagi kamu istri-istrimu, disuruhnya makan, disuruhnya minum, ya, selama belum ada terbit fajar gitu. Itu tahapan ketiga yang sempurna yang seperti sekarang ini. Oke, kalau puasa Nabi terdahulu nih, Pak Haji, kayak misalkan Nabi Isa itu kan 40 hari tanpa Nabi makan. Musa. Nabi Musa ya. Kalau puasa-puasa Nabi terdahulu itu seperti apa sih, Pak Haji? Pada Tanpa dasarnya Haji tahu. sama gitu ya, bahwa mereka juga, yang saya tahu syariatnya puasa itu di siang hari ya. Kalau umpamanya ada yang bilang di malam hari, saya belum pernah menemukan tuh syariatnya, tapi semuanya di siang hari, hanya harinya tadi tuh ada yang jumlahnya sampai 40, ada yang selang sehari Itu di tadi. bulan Ramadan, Pak Haji? Setiap bulan? Tidak, karena disyariatkannya bulan Ramadan itu hanya untuk bagi umat Islam, makanya bunyinya syahrul Ramadan alladzi gitu ya. Ramadan, bulan Ramadan. Buat mereka seperti contohnya tadi, ada yang di bulan Muharram gitu ya. Ada yang tidak mengenal bulan gitu ya, seperti kayak model Nabi siapa itu yang hanya 3 hari dalam sebulan. Jadi setiap 3 bulan dia, setiap 3 hari setiap bulan gitu ya. Setiap 3 hari mereka berpuasa. Setiap bulannya begitu terus. Sedangkan Nabi Daud tidak mengenal bulan, pokoknya selang sehari gitu kan. Maka tidak pakai, yang pakai bulan tuh kita diantaranya umat Islam. Oke, terima kasih Pak Haji. Dan untuk puasa itu kan sebelumnya kita sahur nih Pak Haji. Nah, kata Nabi, sahurlah kamu, niscaya akan mendapatkan keberkahan ya Pak Haji. Iya. Nah, berkahnya sahur tuh di mana sih Pak Haji? Saya masih belum paham nih Pak Haji. Satu, pastinya perut akan kenyang. Artinya dengan kenyang, dengan siap, kondisi jiwa yang terisi, maka kita akan lebih fresh untuk berpuasa sampai dengan sore hari. Maka itu disuruh diakhirkan sahur itu, dan diusahakan jangan minum-minum atau mengkonsumsi yang sifatnya mudah aus, contohnya kayak minyak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pastinya sehat gitu ya, makanya disuruhnya di situ makan dan minum itu tidak berlebihan, karena nanti mengacu kepada sehat itu. Pada dasarnya tuntutan tubuh ini tidak terlalu banyak, yang penting memenuhi proporsional gitu ya, tidak harus sampai persiapan banyak banget sampai kemudian malas apa-apa, karena pada dasarnya puasa itu tidak tidak mengurangi aktivitas seseorang harusnya. Contohnya kayak zaman Nabi Daud tadi. Kemudian hikmah berikutnya dari sahur itu pastinya karena dia bangun di saat itu, maka akan mendapatkan waktu yang mustajab, karena katanya baca istighfar di sangat sahur, di waktu sahur itu, apalagi istilahnya diiringi dengan doa dan lain sebagainya, itu mustajab waktunya untuk itu. Kemudian yang keempat juga bisa mungkin hikmahnya bisa menjadi sarana silaturahim gitu ya, dengan keluarga. Mungkin yang selama ini kalau buka di mana, tapi pada umumnya yang namanya sahur pasti dengan keluarga gitu ya. Rada jarang sahur kemudian dilakukan di tempat lain. Dan tentu masih banyak lagi anak kosan Pak Haji ya. Anak kosan atau mungkin anak yang sedang itu on the road, sahurnya on the road gitu kan. Nah, itu lain lagi, itu makan istilahnya program dibikin belakangan, tidak ini, tapi memang yang begitu perlu. Saya pikir sahur on the road itu, kalaupun mungkin orang ada melarangnya, itu perlu, karena disitulah ada syiar selama dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin di masjid tertentu gitu ya, berarti kan ada syiar gitu kan. Itu bagus sebenarnya gitu. Oke, untuk masalah sahur nih Pak Haji. Rasul itu kan menyarankan kita sahur itu diakhirkan. Maksud diakhirkan itu berapa menit sebelum subuh sih Pak Haji? Batasannya tidak ada ukuran waktu, tapi jangan sampai dia mendolimi dirinya sendiri. Artinya kalau dia sampai terlalu jauh dari waktu akhir, maka kemungkinan peluang untuk lebih cepat
haus dan lapar itu pasti terjadi. Yang Hmm. kedua, kalau terlalu mepet juga itu kemungkinan makruh akan terjadi gitu. Contohnya di saat 5 menit menjelang subuh, itu kan berarti ada waktu 5 menit untuk sahur tuh. Sementara kondisinya normal, tidak kesiangan. Berarti kan dia zalim pada dirinya. Kenapa tidak setengah jam sebelumnya, sehingga dia makan bisa sambil santai. Iya, Setelah itu juga kemudian dia bisa bersih-bersih diri, 5 menit sebelumnya bisa bersih-bersih diri dan seterusnya. Jadi tidak ada ini. Tapi kalau kita lihat mengacu kepada ijtihad para ulama khususnya di Indonesia tadi, itu bagusnya memang 10 menit sebelum waktunya subuh itu sudah berakhir. Itu harusnya demikian. Iya, iya. Jadi punya waktu untuk persiapan untuk sholat dan lain sebagainya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak Haji, sahur sudah nih, saya namanya puasa kan pasti ada buka nih Pak Haji ya. Nah, buka itu kenapa sih Pak Haji disegerakan, Pak Haji harus disegerakan? Kan kalau masih kuat 6:30 juga saya bisa gitu Pak Haji. Hikmahnya apa nih Pak Haji? Pada dasarnya kembali lagi ada yang dijaga dari orang. Dari setiap orang itu yang dijaga 5. Satu dijaga tentang agamanya, yang kedua dijaga tentang jiwanya, yang ketiga dijaga akalnya, yang keempat dijaga tentang kehormatannya, yang kelima dijaga tentang hartanya. Nah, salah satu yang untuk menjaga jiwa itu adalah tadi tuh dengan makan. Dalam perut ini kan ada 3 ya. Satu angin, yang kedua air, yang ketiga makanan gitu ya. Nah, 3-tiganya ini ada porsinya, dan juga Rasulullah memberikan batas jangan makan sebelum menunggu lapar banget, dan jangan berhenti setelah kenyang banget. Artinya diposisikan di tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang kedua juga ketika kita buka itu setelah disegerakan juga disuruhnya jangan langsung banyak. Makanya disuruh korma itu dengan korma dulu 3 butir ya. Ganjil, tapi jangan ganjilnya sampai 27, itu maruk berarti kan. Ya, itulah di situ pendidikan kepada jiwa ini, supaya jiwa ini yang tadinya kosong perlahan tidak ini. Makanya budaya di Indonesia itu kurang bagus. Salah satunya ketika buka dia langsung hajar es gitu kan. Padahal kan kondisi jiwa tidak sedang bagus itu. Seharusnya di situ pakai air putih dulu gitu kan. Air putihnya juga air hangat. Jadi dihangatkan dulu badannya, baru setelah itu nanti tambah makanan. Baru setelah itu setelah sholat maghrib baru masuk ke makan yang ini, yang sesungguhnya, makan besar kalau bahasa kita. Nah itu yang bagus. Makanya tadi disuruh disegerakan itu dalam rangka tidak zalim kepada jiwa kita. Oke. Manfaat korma nih Pak Haji saat berbuka, kenapa Rasul milih korma nggak milih gorengan gitu Pak Haji? Nah di sono nggak ada gorengan.